1 sendok makan, aku pakai sekitar 2 sendok makan guys. Jadi ini 2 sendok makan susu bubuk skim. Oke. Oke guys, susunya sebenarnya enak ya, susunya enak. Mubazir ya, aku nggak mau bentuknya kayak tadi, aku buang semua. Bukan ini coba kebuang lagi dulu. Aduh, ribet ya, kalau bikin tuh ribet gitu nih, selalu salah. Gemes aku. Sumpah. Gemes aku. Udahlah. Aku pakai kemasan aja. Oh iya sih, aku ada kemasan kayaknya. Ya aku nggak mau buang-buang lagi. Jadi aku nggak mau mubazir. Jadi aku taruhnya di sini aja udah, di plastik kayak gini. Karena kita nggak mau mubazir ya, mubazir ya, mubazir tuh ya, akun-akun hate, akun-akun pemecah kebencian ya. Tapi gampang banget guys buat lengket. Aduh, padahal kayaknya belum pernah apa udah lengket nih. Belum kena apa-apa nih, lengketnya bukan main guys. Susunya itu aduh amit-amit ya, susah aku. Kayaknya aku pindahin aja lah, kok lengket-lengket ini, lengket terus. Semoga cukup di sini. Males aku.
ini aku ini sekitar 500 gram ya guys susunya itu, jadi 500 gram ini aku beli. Aduh payah. Susunya ini kayak gurih-gurih gitu ya, gurih-gurih gimana gitu. Minusnya nih packagingnya nih, aduh amburadul, tumpah semua sampai amburadul banget. Susunya murah sih, cuman packagingnya itu aduh alamak, bisa mati aku. Packagingnya nih guys, aduh tumpah, menguji kesabaran aku. Ini susunya enak, ini susu bubuk ini enak. Enak guys, enak. Dia tuh bukan yang kayak manis ya, yang nggak manis. Dia tuh kayak light tapi nggak amis gitu. Jadi aku suka nggak amis ya. Ini nggak amis sih. Kayak ada gurih-gurihnya gitu. Aku semua suka ya, cuman ini nggak amis. Cuman aku lebih suka memang yang gurih yang nggak amis gitu loh. Ini gurih nggak amis. Kita coba pakai air ini ya. Ini aku pakai air enggak ya. Tapi ini gampang banget buat, dia kayaknya nggak ada apa ya itu dia, apa ya, orang-orang tuh biasanya pakai yang buat supaya nggak bisa nyatu itu anti kempal. Dia nggak ada anti kempal di susu skimnya ini. Biasanya kalau Anlin atau Enkasol atau semua susu skim bubuk itu pasti ada anti kempal, karena ini memang nggak ada lemaknya, jadi gampang banget buat ngempel gitu. Dan ini nggak ada anti kempalnya guys, jadi makanya dia gampang banget buat kempel, buat clamping maksudnya ya, karena dia nggak ada lemaknya gitu loh. Kalau lemak tuh dia prevent from clamping gitu, jadi supaya nggak ngeklam, nggak clamping. Baunya sih enak ya kalau aku campur ya. Baunya sih wangi, baunya wangi guys, jadi kita akan coba ya sampai beneran keluar semuanya. Kalau udah tusuk ini susu, ini susunya enak sih, aku suka. 500 gram tuh 30.000 guys, jadi susu bubuk ini skim ini gak ada lemak, jadi dia bagus untuk kolesterol, untuk tulang, tanpa lemak gitu guys. Karena dia ini tanpa lemak ya, ini kayak gitu.
lagi sih. Kita coba dulu. Ini panas. Oh, dia banyak banget pulsanya. Pulsanya aku. Kita sekarang coba dulu. Kita wangi banget ini aku tuh. Wanginya guys enak banget. Enak banget. Ini enak banget guys, sumpah. Ini susu skim terenak. Enaknya luar biasa ini. Murah terus berkualitas. Murah tapi berkualitas ya, ini ya, banyak gelembung. Tuh ya, banyak gelembungnya guys tuh. Ini murah tapi nggak murahan ya guys. Enak banget. Dan dia kering parah. Ini nggak ada lemak ya guys, ini dari proteinnya. Keringnya dari protein full. Kayaknya aku nggak minum ini dulu karena aku dalam apa ya, aku ngerasa ini susunya sih udah cukup ya. Ini enak banget guys, apalagi kalau kalian campur sama kopi. Ini enak banget karena ini aduh, nggak ada amisnya, dan ini manis dan gurih gitu. Jadi manis dan gurih tapi nggak amis. Kalian bisa minum sebelum olahraga juga karena dia mengandung karbohidrat dari laktosa, ataupun setelah olahraga karena dia mengandung protein. Sebenarnya kalau susu itu nggak usah minum whey lagi sih, karena perlu apa enggak ya, perlu kayaknya sih. Cuman kalau aku pribadi enggak ya guys, karena aku merasa aku sudah banyak asupan dari whey, jadi cukup dari susu aja. Dan aku kadang kabarnya susu full cream ini aku susu skim. Semua susu boleh, tergantung kebutuhan kalian. Jadi aku cuma ini doang guys. Aku sekarang masih ada sisa di badan whey nya, jadi aku pakai ini dulu, susu doang. Susunya aku nggak bisa sampai rapet kayak gitu. Cari dulu ya guys tutupnya, siapa tahu karena ini nggak rapet apalagi ya guys. Aku ngerasa semua bajuku kok kayaknya nggak ada yang kering ya.
skim itu jauh lebih bagus karena dia langsung nyerap gitu loh, daripada pakai susu yang lemak tinggi. Kalau susu lemak tinggi itu nyerapnya ke mana, ke otot itu lama banget, sumpah lama banget. Jadi aku ngerasa seperti itu sih. Jadi kayaknya aku lain kali susu skim sih, susu tanpa lemak itu opsi terbaik. Dan aku baru tahu sekarang gitu ya guys. Tapi sebenarnya sama aja sih, cuman efeknya lebih enakan pakai skim. Kalau aku sih pilihnya skim ya, karena efeknya lebih enak walaupun sama aja gitu loh. Sama aja dari recovery, cuman recovery-nya jauh lebih cepat. Maksudnya bisa langsung terasa. Kalau pakai susu sapi yang lemak tinggi itu sampai tunggu berjam-jam baru bisa recovery. Jadi nggak langsung gitu. Kalau susu skim itu dia langsung, karena dia nggak ada lemak, dia nggak ada lemaknya. Bentar. Untuk seret apa nggak ya guys? Seret kok ini. Seret apa seret tinggi? Aduh, ini nggak seret apa ini? Kayaknya nggak seret. Aduh, udah. Aku kalau susu tuh nggak mau campur sih. Kalau misal susu tuh nggak mau campur guys, karena aku takut nggak maksimal. Jadi misal whey itu aku kasih air sendiri, aku nggak mau campur. Even dia susu skim, karena beda gitu loh. Formula aktifnya tuh beda di dalamnya. Aku baru realize sekarang tuh, baru realize sekarang. Tadi ya kita. Tapi kalau dicampur pun nggak masalah sih. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman lagi nggak mood. Dicampur nggak jadi campur nggak dicampur tetap sama. Ini udah, ini enak banget guys, ini susunya ini gurih parah. Bukan gurih tapi manis. Bukan manis sih, creamy-nya tuh tapi nggak amis. Karena kalau susu yang lemak tinggi tuh amis guys. Ini tapi creamy-nya tuh dari protein dan laktosa, jadi dia nggak amis gitu loh. Dia nggak ada lemaknya gitu. Dia langsung bisa recovery otot tanpa perlu tambahan whey gitu loh kan, karena maaf maksudnya dia bisa langsung cepat recovery otot gitu. Kalau misalnya susu lemak tinggi tuh dia lebih lambat untuk recovery-nya. Katakan kalau susu lemak tinggi itu recovery-nya sekitar 1 jam gitu. Kalau susu skim tuh diminum langsung recovery, karena dia langsung ke glikogen, karena dia nggak ada lemaknya yang pasti. Jadi dia langsung bisa
untuk recovery itu untuk recovery itu ya, penyembuhan otot. Jadi tanpa tunggu 1 jam. Tapi kalau sebenarnya sama aja sih. Tapi kalau aku sih lebih suka efek ini guys, karena di tubuh tuh bener-bener terasa enak gitu loh. Kalau susu sapi yang tinggi lemak itu nggak terasa gitu loh, walaupun aku tambahin whey harus tetap sekitar 1 jam gitu loh. Tapi kalau ini langsung terasa. Karena dia karbohidratnya langsung nyerap, laktosanya langsung nyerap tanpa ada lemak. Jadi laktosa sendiri itu sangat bagus untuk recovery sih menurut aku. Lebih baik tanpa lemak gitu loh. Ini laktosa ini nggak ada lemaknya, jadi rasanya enak gitu. Pokoknya enak. Ini kayaknya aku minum lagi, nanti aku campur sama whey ya guys. Tapi susunya ini beneran enak banget. Approved by me. Ini susu NZMP Skim. Aduh, mengalahkan Anlin, mengalahkan Entrasol, mengalahkan semua susu yang pernah aku coba. Sumpah susunya tuh enak. Bahkan kalau aku suruh pilih ya guys, ini atau whey, aku bakal pilih ini karena ini dia enak banget gitu. Ini enak banget. Rasanya kehambar, nggak tawar, tapi rasa manisnya itu manis yang nggak lebay gitu loh. Manis itu manis gurih gitu, jadi manisnya itu elegan gitu. Jadi of course ini perfect banget. Kayaknya nggak minum whey protein ya hari ini guys, karena menurut aku dengan susu skim aja sudah lebih dari cukup. Karena dia apa ya, karena kayaknya aku masih ada sisa tabungan dari protein dari whey juga gitu, jadi nggak perlu. Cuman kalau whey ditambah susu full cream itu dia penyerapannya itu langsung, tapi karena ada fat itu penyerapannya jadi kurang, jadi bukan kurang ya, tapi nggak bisa langsung gitu, termasuk whey-nya kena gitu. Jadi sekitar 1 jaman lah, tapi nggak kebuang, cuman efeknya itu nggak bisa langsung gitu loh, langsung kayak skim gitu, langsung kayak terasa recovery-nya terasa gitu loh. Jadi nggak bisa langsung kalau ada lemaknya gitu guys. Tapi ini of course ini, tapi skim ini enak banget guys, luar biasa. Ini aku minumnya skim ini aku pisah-pisah ya guys. Kenapa? Karena kalau aku campur, aku nggak mau rasa susunya ini terasa berbeda. Kalau aku campur sama ini guys, jujur ini proteinnya nggak ada rasanya sih. Even dia bilang pakai perasa, dia
rasanya nggak ada gitu. Jadi kayaknya bedain yang skim sendiri, susu protein sendiri gitu. Jadi nggak aku campur karena eh, apa ya, karena ya itu tadi karena ya ini sih apa, lebih bagus sendiri-sendiri ya. Jadi tadi ini aku ini sekitar berapa ya, tadi ini sekitar bentar, bentar. Aku tadi sekitar pakai sendok ini tadi itu sekitar 1 2 bentar, 15 sekitar 45 gram. 45 gram berarti proteinnya ini sekitar eh, 45 gram protein. Di unlearn itu proteinnya kalau segitu itu sekitar 10 gram 12 gram 10 gram berarti ini sekitar, ini tadi berarti aku minum ini sekitar ini ya 13 sekitar 4 maaf sekitar 13,5 gram ini, dan laktosa dari karbohidratnya itu sekitar 13 kali 3 berarti 14 kali 3 13,5 kali 3 itu sekitar 37,5 karbohidratnya 37,5 itu, terus proteinnya sekitar 13,5 gitu. Jadi ini lebih ke arah ini sih recovery. Terus ini aku lanjut pakai, tapi emang sih terasa sih recovery-nya, karena aku dari kemarin itu kayak merasa gak enak gitu loh, kayak tulang aku sakit gitu loh. Laktosa sendiri tuh kayaknya bagus sih untuk penyembuhan, karbohidratnya bagus untuk penyembuhan ini tulang sih. Tulang aku kayak sakit gitu. Jadi karena aku kan apa ya, terlalu forsir terlalu langsung semua aku kerjain gitu, jadi kayak sakit semua. Coba aku angkat beban, aku calisthenics dari lalu-lalu, jadi gitu sih. Tapi untung ya, puji Tuhan, ini pakai ini langsung enak gitu loh. Kalau pakai yang susu yang tinggi lemak itu kayak laktosanya tuh nggak bisa bener-bener recovery ini ototku gitu. Laktosanya itu kayak kehambat sama lemak gitu loh. Jadi dia dia nggak 100%, dia mungkin katakan 50% gitu, tiap kali 50%. Tapi kalau protein masuk, cuman yang nggak masuk, yang maksudnya yang nggak kubis sih, tapi kayak nggak sampai beneran fully recovery. Kalau pakai ini dia sekitar, kalau pakai yang full cream tadi sama whey, karena aku sering ya pakai full cream sama whey, itu dia nggak sampai 100% guys penyembuhan otot. Penyembuhan otot itu kalau pakai full cream dengan air lebih bagus full cream karena dia ada laktosa. Tapi kalau sama susu tanpa lemak lebih bagus susu tanpa lemak jauh. Tuh, susu tanpa lemak ini sih apa, pemenang gitu ya dari semua susu sih, karena dia beneran recovery gitu guys. Tapi kalau aku boleh saran, jangan pernah digabung susu dengan whey, karena jujur lebih bagus kalau sendiri-sendiri, karena formula dari susu sendiri protein molekulnya di dalam itu berbeda, dan aku baru sadar sekarang gitu. Jadi lebih bagus sendiri-sendiri. Kalau
tapi kalau digabung itu bekerja sekitar menjadi 85%, bukan 100% gitu. Jadi berkurang sekitar 15%. Jadi lebih baik sendiri-sendiri gitu. Tapi tetap masuk ya guys, tetap masuk kok. Cuman nggak bisa sampai bekerja secara optimal 100% gitu loh. Oke, kita sekarang yang ini ya guys. Ini sekarang proteinnya. Cuman enaknya susu skim itu kayak menghidrasi tanpa bikin begah. Kalau susu yang tinggi lemak tuh kayak begah gitu, rasanya kayak sakit semua perut itu, kayak kembung gitu loh guys. Kalau susu lemak itu bikin kembung kayak butter gitu ya, itu bikin kembung sih. Cuman kegunaannya lemak itu misal susu lemak ya, itu kegunaannya tuh, kegunaan dari susu lemak itu lebih apa ya, dia tuh kalau nggak ada sih, karena kalau aku realize ya kayak susu lemak itu kegunaannya nggak ada. Jadi butter itu kegunaannya itu nggak ada sih, karena kalau setiap kali aku minum susu yang berlemak jatuhnya itu perut aku tuh kayak kembung, terus kayak jantung itu kayak lebih kayak darah tinggi gitu loh, kayak berdebar gitu loh. Jadi menurut aku dia menaikkan kolesterol kayaknya ya. Jadi aku baru sadar sekarang guys, sekarang banyak orang bilang butter itu sehat gitu. Butter itu sehat kalau kalian diet keto. Jadi kalau aku bukan keto ya, bukan keto. Jadi orang replace carbs dengan fat gitu. Fatnya dari susu sapi itu dia menaikkan kolesterol, tapi dia tetap bikin kurus gitu loh. Jadi karena dia kalau diet gitu biasanya kan nggak pakai, dia udah mengganti kan, tetap kenyang tapi dia menaikkan darah tinggi, menaikkan kolesterol itu. Karena setelah darah tinggi baru terjadi kolesterol, itu selalu relate gitu. Dan aku baru sadar sekarang gitu. Jadi untung aku ketemu susu ini tuh enak banget, mengalahkan semua susu dunia gitu istilahnya, semua susu dunia, karena memang ini enak banget. Semua brand susu terkalahkan oleh susu ini satu ini guys. Ini the best of the best, ini Jerkis. Aku bakalan cuman beli susu skim ini guys. Kalau misalnya aku lagi hemat ya, aku pakai susu skim doang untuk recovery, karena dia sudah ada protein, dia sudah ada karbohidrat dari laktosa gitu, dan ada tambahan protein mungkin sekitar 13,5 ya, sekitar tambahan protein 13,5 per sajian, daripada pakai elemen tunggu itu dia per sajian cuma 12 gram proteinnya. Kalau ini 13,5, jadi ini untuk untuk asupan protein aku pakai susu skim gitu guys. Jadi ada tambahan dari karbohidratnya juga yang pasti. Dia kayaknya nggak bikin mencret kok, karena dia susunya tuh beneran kayak premium banget, beda sama Fresh and Flag, beda sama semua susu. Ini sumpah, ini susu terbaik, karena dia di lambung itu kayak nggak terasa apa-apa gitu loh. Kayak kalau aku pernah coba ya, kayak green
coba susu skim. Aku lupa susu skim apa ya. Aku pernah coba satu susu skim Greenfield dan aku minum 1 liter ya guys. Dan itu kalau susu Greenfield itu mencret guys. Jadi setelah minum katakan minum satu gelas itu mencret. Jadi aku habisin itu mencret berkali-kali guys. Sekitar 10 kali aku mencret karena aku minum itu 10 gelas. Jadi minum itu 10 gelas selalu mencret. Dan di perut itu rasanya itu kayak kasar, keras ke perut itu, walaupun dia nggak ada lemak ya guys, tetap keras, kasar. Tapi kalau ini pada itu Greenfield yang merek jenis fresh milk, bayangkan jenis fresh milk tapi kasar. Itu guys, itu jenis fresh milk loh guys, tapi kuasanya minta ampun guys, astaga. Ini aku katakan minum itu sekitar berapa ya guys ya, berarti aku tuh minum itu sekitar sebentar. Tadi skim milk itu berarti aku minum sekitar 45 gram, itu berarti sekitar 450 mili. Dan itu airnya aku kurangin jadi sekitar, bentar, airnya tadi itu aku kurangin jadi 200. Iya 200 deh. Airnya tadi cuma 200 wak. Jadi lebih terkonsentrat laktosanya lebih terkonsentrat dan proteinnya. Dan tapi rasanya di perut itu sungguh kayak anget gitu loh guys. Kayak kalau misalnya biasanya tuh kan langsung di perut itu kayak langsung gas gitu ya, apalagi kalau laktosa. Kalau ini tuh kayak gas itu kayak dingin gitu, perutnya jadi dingin terus kram gitu. Kalau ini enggak,